Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sandy Alpagari di Matan Kari Channel. Nah, kita akan selalu bercerita tentang sejarah, adat, tradisi, dan budaya yang ada di Nusantara, terutama di Sumatera bagian tengah. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan dua tokoh. Ya, ini kita akan berbicara tentang isu yang sedang hangat di Provinsi Riau itu di kalangan para seniman-seniman dan budayawan yang ada di Riau. Nah, kali ini Matan Kari Channel mengundang Petli Aziz selaku Ketua Dewan Kesenian Pekanbaru terpilih. Nah, kemudian kita juga kedatangan Ketua Yayasan Matan Kari, yakni Amirullah Syahrudin. Nah, oke, sekarang kita akan langsung saja berbincang. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan di komen jika ada pertanyaan-pertanyaan sekitar adat, tradisi, sejarah, dan budaya. Baiklah, saya akan langsung saja bertanya kepada dua narasumber atau dua tokoh yang sudah hadir bersama kita di Matan Kari Channel pada hari ini. Nah, ini saya mendengarkan atau juga membaca beberapa berita baik itu di media cetak ataupun di media online sendiri, bahwa isu yang beredar di Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau itu sendiri, ada wacana. Nah, wacana akan dibangunnya Quran Center. Nah, dan itu wacana itu akan dibangun di wilayah Art Center. Nah, ini bagaimana nih? Ini menurut Ketua Dewan Kesenian Kota dan Ketua Yayasan Matan Kari sendiri. Nah, terutama mungkin saya akan bertanya langsung dengan Ketua Dewan Kesenian Kota, karena posisi itu di wilayah Kota Pekanbaru, Art Center itu, dan akan dibangun Quran Center itu di wilayah Art Center, dan itu masih di Kota Pekanbaru. Nah, ini bagaimana Bang Petli, pandangan apa selaku Dewan Kesenian Kota Pekanbaru itu sendiri, bahwa kita tahu bahwa Bandar Serai itu adalah sebagai art centernya di Riau sendiri gitu. Aktivitas kesenian, peristiwa kesenian, bahwa selama ini kita tahu bahwa di sana itu begitu aktif sekali, dan bahkan kawan-kawan yang ada di Nusantara sendiri juga sering melakukan pertunjukan-pertunjukan kesenian di Art Center itu sendiri. Nah, dan sekarang justru ada wacana dari pemerintah Provinsi Riau akan dibangun Quran Center di wilayah Art Center itu sendiri. Nah, ini bagaimana ini tanggapan dari Bang Petli Aziz selaku Ketua Dewan Kesenian Kota? Bagaimana? Silakan Bang Petli. Baik, terima kasih Sandy atas pertanyaannya, menarik. Dan sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Pekanbaru terpilih pada Desember lalu, saya lahir besar sampai hari ini di Kota Pekanbaru, asli anak Pekan. Asli anak Pekan ya? Ya, tagar kami anak Pekan. Saya juga membaca persoalan-persoalan yang terjadi ini di wilayah Kota Pekanbaru, terutama untuk pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Itu kita yang langsung melihatnya detik per detik perkembangan kota ini sebagai anak Kota Pekanbaru. Saya sendiri melihatnya, dan kebetulan saya juga berkesenian, dan alhamdulillah ditunjuk pula jadi Ketua Dewan Kesenian Kota. Saya merasa resah juga kenapa pemerintah selalu berubah-ubah dalam konsep pembangunan, dalam konsep
memilih kawasan-kawasan untuk pembangunan-pembangunan yang bersifat ikon-ikon dan lain sebagainya. Nah, kita tahu kawasan Bandar Serai itu sejak tahun 2000 sudah diberikan atau dicanangkan oleh pemerintah untuk menjadi ruang bermain, rumah besar seniman untuk menciptakan kawasan itu menjadi kawasan art center. Nah, kawasan art center di sini kan bukan cuma sekedar ruang-ruang untuk menggelar ekspresi-ekspresi berkesenian, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan ruang bertemunya antara seniman dengan publik. Jadi seniman tidak hanya publik tidak hanya bertemu dengan seniman ketika seniman mentas, seniman menggelar ekspresi mereka, tetapi juga seniman dan publiknya bertemu secara intens di ruang itu, di kawasan art center. Jadi publik juga mengetahui bagaimana proses karya itu tercipta, bagaimana proses karya itu jadi dan lain, bagaimana proses karya itu diolah menjadi sebuah karya. Kan art center seperti itu, dan dia menjadi ruang bertemu untuk semua orang. Sehingga hubungan interaksi antara publik dan seniman itu menjadi lebih cair, lebih intens. Seniman jadi tidak onani, seniman tidak mengeksklusifkan dirinya sendiri. Tidak memprivat diri ya. Iya, itu jadinya kawasan art center yang diinginkan. Dan dari tahun 2000 sudah diminta oleh seniman dan budayawan pada masa itu kawasan itu menjadi art center. Kemudian terjadi banyak perubahan-perubahan, dan ternyata juga senior-senior kita, seniman budayawan kita juga sering berubah-ubah dalam konteks pemikiran dan konteks kebijakan atau konteks keputusan-keputusan yang mereka ambil. Pada masa gubernur ini yang ini ke sini, yang ini ke sini, pada masa gubernur ini ke sini dan ke sini, punya gagasan ini dan lain sebagainya. Nah, pada saat sekarang masa gubernur Samsuar ini, kelompok ini dan kelompok ini bertikai dari wacana. Sebenarnya ini bukan tidak wacana lagi. Gedung itu sudah mau dibangun di kawasan art center Bandar Serai. Sudah akan dibangun dan sudah dianggarkan 19, sekian miliar bangunan itu. Nah, pemerintah kan sudah mencanangkan ada kawasan art center di Bandar Serai, ada kawasan sport center di Rumbai, kemudian ada kawasan Islamic Center di Masjid Agung Anur. Nah, Bandar Serai, di Bandar Serai itu ada pula dibangun spot untuk takraw. Sudah dicampur. Dicampur. Nah, jadi gado-gado nih. Gado-gado tapi pakai lado setan nih. Ya kan? Anak kan baru pakai lado setan. Pedas sekali. Kemudian ada pula di situ hall bulu tangkis. Nah, pada masa RZ, Rusli Zainal, hall sport center ini dibelah lagi menjadi dua. Yang menjadi Ritos. Jadi Ritos di sebelah industri yang di situ ada sekarang spot bowling dan biliar yang tak terpakai sama sekali, yang sekarang sudah jadi sarang ular kobra kan. Nah, tinggallah 7 dari 14 hektar itu, tinggal 7 hektar. Kemudian 1 hektar yang dari 7 ini akan dibangun Quran Center. Dicampur lagi. Nah, saya sendiri sebagai anak Kota Pekanbaru tidak menolak dan sangat berkeinginan sekali nanti anak-anak kita belajar ke situ. Di Quran Center itu anak-anak kita belajar ke situ. Tetapi bangunlah sesuatu pada tempatnya. Artinya karena ini Quran Center, dibangunlah di Islamic Center di Masjid Agung Anur itu, yang di bekas Kalinjuang dulu, yang infonya dari PUPR, barang itu sudah ada master plan-nya, sudah ada gambar dan lain sebagainya, akan dibangun di situ. Tiba-tiba entah apa angin yang membawa angin yang bawa itu, kemudian ini bangun pula di kawasan art center, diambil 1 hektar lagi di situ, di belakang tulisan Bandar Serai dan yang di depan Jalan Sudirman.
Bandar Serai itu sendiri menjadi gado-gado juga jadi gado-gado lagi. Iya. Nah, kan banyak juga seniman yang senior katakan kenapa kita menolak itu, Iya. supaya kita sesuai identik dengan Melayu dan lain Iya. sebagainya. Melayu identik dengan Islam dan lain Iya. sebagainya. Bukan persoalan itu. Iya. Kita bicara soal kawasan. Iya. Kawasan kan sudah ada tempatnya masing-masing. Kenapa tidak di Islamic Center dibangun Iya. Quran Center? Bukan kita menolak, kita sangat berkeinginan. Rata-rata seniman kita juga Islam semua, Pak. Iya, rata-rata Islam. Nah, Apalagi di Riau kita sendiri tahu, ya. apalagi Iya. di Pekanbaru. Iya, Kita Pekanbaru. tahu betul gitu. Nah, itu yang kita inginkan, bagaimana Quran Center dibangunlah di Sport Center. Kan tidak mungkin Iya. kita konser orang ngaji. Kita tak tega. Iya. Orang konser kita latihan. Iya. Orang ngaji kita latihan. Berteriak-teriak di lapangan dan lain sebagainya. Kan itu Iya. menjadi sesuatu yang kita sendiri tak tega, agama kita ini Iya. kan. Kemudian kalau kalau Quran Center dibangun di situ dengan 2 lantai, itu kan kalah megah dengan Idrus Tinting. Iya. Nah, kan nanti kesenian lagi yang salah. Betul. Kesenian lagi yang salah. Quran Centernya kecil kali. Kalau membangun Quran Center macam pondok-pondok aja dibangun orang tuh. Ini proyek atau apa kita nggak tahu. Proyek-proyekan seniman senior kah atau PUPR kah atau Samsur atau pemerintah nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Nah, tapi kita menyarankan bangunlah di tempatnya. Jadi kawasan Bandar Serai itu masih banyak yang belum dibangun. Itu baru Idrus Tintin yang dibangun. Nah, belum ada galeri, belum ada movie teater, belum ada amfi teater, belum ada galeri dan lain sebagainya dibangun di kawasan itu, sehingga ini memang benar-benar menjadi sport center, menjadi art center. Di situ juga di Islamic Center juga di situ ada Quran Center, ada dan lain sebagainya. Tak perlu bangun masjid lagi kan? Iya. Kalau bangun masjid di kawasan Bandar Serai itu dari dulu diminta oleh seniman. Ini sudah dicanangkan. Tetapi kita memang mengharapkan seniman kompak kemudian buatlah usulkanlah perda ini segera. Perda ini menjadi art center. Nah, kalau tidak kita diombang-ambing setiap kali pemerintahan yang baru. Iya, ini menarik sekali nih terkait pembangunan terhadap wilayah art center, kemudian Islamic Center tadi. Nah, memang betul selama ini di Riau sendiri, terutama di Pekanbaru, tentang wilayah art center itu memang belum pernah diperdakan kalau saya tidak salah ya. Dan memang ini justru akan menjadi sisi kelemahan mungkin, sehingga dari pihak pemerintah berganti-ganti rezimnya, pemimpinnya, kemudian nanti akan selalu mewacanakan akan membangun ini, membangun itu di tempat itu sendiri, karena memang perdanya memang belum ada. Ini mungkin sedikit kelemahannya mungkin ini Bang Pendi ya. Oke, itu pendapat dari Bang Pendi selaku Ketua Dewan Kesenian Kota. Nah, sekarang kita coba tanya dengan Ketua Yayasan Matankari, yaitu Bang Amirullah Syarudin. Nah, ini bagaimana ini menurut Bang Amirullah selaku Ketua Yayasan Matankari yang bergerak di bidang budaya, adat, tradisi, dan sejarah itu sendiri, yayasan yang berdiri di Provinsi Riau sekarang ini. Bagaimana pandangan Bang Amir ini terhadap Quran Center yang akan dibangun di wilayah art center itu sendiri? Karena ini menjadi ada sedikit perdebatan mungkin ya, bukan pro dan kontra, tapi agak sedikit perdebatan karena ini terkait yang seperti yang dibilang Pak Pendi tadi, akan membangun Al-Quran Center di wilayah art center yang kita tahu bahwa Al-Quran itu sangat berbau Islami sekali, sangat itu kitab umat Islam, dan ternyata seniman juga di Riau sendiri juga lebih mayoritasnya Islam gitu. Nah, ini bagaimana ini menurut Bang Amir, bagusnya bagaimana, atau memang harus dibangun di situ? Atau ada gagasan lain yang lebih liar ya? Iya, atau ada gagasan yang lebih menarik lagi gitu. Baik. Untuk usulan ke pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua DKKP Ya. yang kita hormati, terima kasih kepada Bu Sandy yang selalu intent Ya. dalam mewacanakan persoalan-persoalan yang ada di terutama yang ada di Provinsi Riau, terkhusus barangkali itu titiknya ada di Kabupaten Kampar.
kita di Yayasan Matankari sebenarnya konsentrasi kita tentu terhadap sejarah adat gitu ya, adat tradisi yang secara turun-temurun memang hari ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama barangkali generasi muda kita dan tentunya pemangku negeri ini, pemerintah. Dalam hal menyikapi isu pembangunan, bukan isu saya kira lagi ya, ini sudah serius mata anggaran Quran Center yang akan dibangun di Bandar Serai, Bandar Serai Kota Pekanbaru. Saya melihat kalau dalam istilah adat kita bacampu ci jokoncang. Bacampu ci jokoncang. Apa maksudnya? Di situ jamban, di situ tempat sholat, di situ tempat makan, kalau ibarat sebuah rumah. Jadi ini kekeliruan besar yang semestinya dengan pikiran-pikiran jernih harus ada terobosan yang tadi disampaikan oleh Bung Pedli itu. Saya kira tonggak dasarnya yang kita bermasalah hari ini, tiangnya yang kita bermasalah, pondasinya yang kita bermasalah. Apa tiang, apa tonggak, apa pondasi itu? Visi kita hilang, visi kita sudah selesai. Selesai dalam artian bukan selesai capaiannya, tetapi selesai masanya, tahunnya habis. Jadi tahunnya habis. Kenapa tidak ini yang menjadi prioritas saya kira oleh stakeholder pemangku negeri ini, mulai dari gubernur, DPRD dan pemangku adat kita di wilayah Riau ini hari ini. Tapi malahan ini dibiarkan seakan-akan laju kebudayaan, laju pertumbuhan kesenian, laju di bidang yang lain-lain, ekonomi dan yang lain-lain, seakan-akan tidak terkendali. Ini sesuai dengan selera siapa yang mau memajukannya. Artinya tidak ada lagi tiang yang akan menjadi tolak ukur, kemudian capaian yang mau akan dikejar atau dicapai ya. Jadi kekeliruannya visi mesti sesuatu yang sangat urgen, yang mestinya dipikirkan kembali oleh Riau, pemimpin-pemimpin Riau ini. Yang kedua, dari visi itu nanti akan tercipta juga secepatnya barangkali harapan yang diharapkan oleh para seniman kita. Perda ini tidak hanya bicara tempat satu tempat, tetapi dia bicara perda ini adalah pengukuhan suatu tempat yang bahwasanya tempat itu tidak bisa dialihfungsikan dengan mudah, dengan seenaknya. Dikunci istilahnya. Dikunci. Perda ini yang belum ada, maupun Islamic Center yang ada di Masjid Agung An-Nur kita itu, saya kira mungkin hanya surat tanah atau dari pemerintah atau semacam kepemilikan tanah saja. Fungsinya bisa jadi 1 atau 10 tahun yang akan datang akan bisa berubah menjadi apa itu. Nah, ini yang kita sayangkan. Dari Matankari kita mengharapkan sebenarnya dari program Brilian ini tidak ada soal tolak menolak dalam program hebat ini itu ya, Quran Center. Maka ini program mulia saya kira. Maka kita dari Matankari malah berpikir lain. Kita minta bangunnya di Muratakus. Di Muratakus. Menarik. Mintanya di Muratakus. Ini menarik nih. Oke, lanjutkan. Kenapa di Muratakus? Dasarnya sangat jelas. Muratakus sebagai pusat peradaban kita hari ini yang sudah lama di label, dicap oleh baik itu oleh para ahli sejarah, baik itu oleh masyarakat umum, mengatakan bahwa Muratakus adalah pusat Hindu atau pusat Buddha. Agama Hindu atau Buddha. Artinya ini kan sudah jauh dari perkiraan yang kita dalami, bahwa Muratakus sebenarnya bukanlah seperti yang disangkakan itu. Iya. Ini menarik sekali nih. Kenapa demikian? Iya. Karena
hari ini 100% penduduknya Islam secara agama, secara berkeyakinan. Dan ternyata pendalaman kita terhadap keyakinan-keyakinan terdahulu itu seperti yang kita sebut tauhid, yang kita sebut animisme, yang kita sebut dengan Hindu, Buddha, hingga ke yang lain sampai ke Islam, itu sebenarnya adalah moyang-moyang kita, datu-datu kita itu makom kajiannya sudah selevel yang dianggap Siddhartha Gautama, yang selevel yang dianggap sebagai biksu, bate, mahaguru, dan semuanya adalah menganut monoteis, satu Tuhan. Artinya mereka tidak menyebutkan nama-nama Tuhan yang lain. Tapi dalam keyakinan itu kemudian oleh Islam diperjelas, maka Islam datang itu memperjelas dan memperbaiki tata cara ibadah dan memperbaiki letak akidah. Kemudian yang paling utama itu adalah datangnya Nabi Muhammad kan sebenarnya adalah untuk akhlak manusia, perilaku manusia, dan itu sudah dipakai oleh adat kita jauh sebelum Islam secara penyempurnaan Muhammad itu sudah ada. Makanya ketika Islam masuk itu tidak ada terjadi. Memang dirinya yang keluar kemudian masuk lagi, ya apa salahnya? Memang itu dia. Itu dia. Iya, memang betul kata orang-orang tua dulu bahwa adat itu sudah memakai, dan Islam tinggal istilahnya tinggal menuangkan atau memperjelas secara syariatnya gitu. Ya, maka saya ingin program ini keseriusan kita dari Yayasan Matan Kari meminta kepada Bapak Gubernur Riau dan pembuat kebijakan termasuk juga barangkali PUPR-nya untuk memastikan bisa dilaksanakan di wilayah Riau lainnya yang kita usulkan di Muara Takus. Di Muara Takus ya. Ini menarik sekali. Tidak harus menumpuk di Pekanbaru, saya kira. Menarik sekali nih kawan-kawan yang ada di Provinsi Riau, terutama kawan-kawan seniman. Jika Al-Quran Center itu dibangun di luar kota Pekanbaru sebagai pusat ibu kota Provinsi Riau itu sendiri, dan dari Yayasan Matan Kari coba mengusungkan untuk membangun di Muara Takus. Nah, memang ini sangat menarik sekali karena seperti yang dibilangkan Bang Amir tadi itu, bahwa jika itu dibangun di Muara Takus, ini akan menghilangkan image-image negatif terhadap Muara Takus itu sendiri gitu. Nah, mungkin ini perlu juga kembali dipertimbangkan oleh pihak pemerintah ya, selaku yang punya proyek yang sangat bagus sekali ini terhadap pembangunan Al-Quran Center ini. Nah, ini mungkin saya akan bertanya lagi dengan Ketua Dewan Kesenian Kota ini. Ini bagaimana ini untuk kawan-kawan seniman-seniman yang ada di Kota Pekanbaru sendiri? Bagaimana, apakah mereka justru setuju atau tidak terhadap pembangunan Al-Quran Center ini di wilayah Art Center itu sendiri? Baik, ya terbelah juga ya. Terbelah ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi yang banyak, kalau saya lihat lebih banyak yang tidak setuju karena memang penempatan. Satu lagi, kita kekurangan tempat untuk ruang-ruang ekspresi. Nah, ruang ekspresi kita untuk di Kota Pekanbaru hari ini cuma sekedar kawasan Bandar Serai, kemudian kawasan Taman Budaya. Nah, komunitas kesenian dan lain sebagainya itu banyak di Kota Pekanbaru misalnya. Contohnya di Kota Pekanbaru aja banyak. Nah, mereka kekurangan tempat berlatih, mereka kekurangan tempat untuk berekspresi dan lain sebagainya. Nah, ketika Quran Center dibangun di situ, seperti ingin mengusir seniman secara perlahan-lahan dari kawasan itu. Iya. Karena yang setuju, yang setuju hanya menganggap ruang untuk berekspresi. Iya. Yang setuju, Idrus Lintin sudah cukup untuk berekspresi. Nah, kita menganggap Idrus Lintin itu baru cuma menaranya saja. Selebihnya harus dibangun dalam kawasan itu
tempat-tempat berlatih dan lain sebagainya, sehingga seniman tidak berlatih di lorong-lorong, tidur tintin, di berkelahi-kelahi, mencari-cari tempat untuk berlatih dan lain sebagainya, kesulitan. Nah, kalau di tempat yang kita jadikan sebagai art center saja sudah kita diganggu seperti itu, diusir seperti itu, ya kita akan keluar, dan senimannya enggak jelas lagi mau kemana. Tambah lagi visi Riau yang sudah tercapai secara tahun, sudah tercapai 2020, disambung lagi visi Riau kayak nasi padang pakai tambuah kan, 2020 RPJM 2025 kan. Kalau nasi padang tambuhnya perut kenyang ya kan, tapi ini tambuhnya belum kenyang-kenyang. Nah, itu yang kita harapkan, yang kawan-kawan harapkan, supaya ini dibangun lebih kawasan yang dibangun, bukan cuma sekedar tempat ruang ekspresi itu saja, ruang untuk pertunjukan saja seperti itu Tintin. Nah, kegagalan yang selama ini terjadi itu ada 66 miliar dari penjelasan kawan yang menjelaskan kemarin, ada 66 miliar yang mestinya awalnya sudah dianggarkan untuk pembangunan kawasan Bandar Serai, yang 66 miliar itu tak pernah wujud. Cuma tinggal 66 miliar. Nah, sekarang diganti itu dengan Quran Center hanya 19,7 miliar itu gitu kan. Kecil sekali. Ya, kalau membangun Quran Center di kawasan Idrus Tintin itu, di kawasan Bandar Serai itu kan Quran Center menjadi kecil. Kan macam bangun pondok-pondok jadinya. Betul. Tapi untuk menjadi ikon Islam identik dengan Melayu, identik dengan Islam dan lain sebagainya. Saya tertarik betul apa yang dikatakan Ketua Yayasan Matan Kari itu, bahwa karena Quran Center itu akan dibangun 2 lantai. Cuma 2 lantai tak akan mengganggu apapun. Tempat ruang berlatihnya dibangun 2 lantai, kemudian nanti dibangun masjid, kemudian untuk anggaran selanjutnya akan dibangun asrama. Tetap kawasan itu menjadi kawasan kecil, bagian kecil dari kawasan Bandar Serai Art Center. Nanti seniman lagi disalahkan, kesenian lagi disalahkan, seakan-akan kesenian mengangkangi agama. Nah, kalau bangunan yang seperti itu, dalam pikiran pemerintah kita membangun bangunan pikiran yang seperti itu, bangunan-bangunan yang seperti itu dibangun di kawasan Muara Takus, dia menjadi ikon yang paling besar, dialah menjadi gedung yang paling besar di kawasan sana, dan orang-orang berlatih dengan fokus sekali di sana. Kemudian anggapan-anggapan orang terhadap Hindu, Buddha dan lain sebagainya akan lama-lama terkikis. Menarik sekali apa yang disampaikan. Ya Pak Gu, bangunlah di Muara Takus. Nah, oke. Nah, ini memang selalu selama ini karena akan dibangun ini, jadi memang polemik, ya mungkin ini bisa dikatakan polemik lah ya, antara seniman dengan seniman dan seniman dengan pemerintahan itu sendiri yang akan membangun proyek Al-Quran Center itu. Ya memang seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Bandar Serai itu sampai, yang saya pribadi sampai turun ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, masyarakat itu tahu bahwa di Pekanbaru itu Bandar Serai, Purna MTQ itu, bahwa di sana peristiwa keseniannya di sana tempatnya gitu. Oh, di MTQ, oh di Bandar Serai, oh itu tempat seni-seni gitu ya. Nah, itulah istilah dari masyarakat yang mengetahui selama ini bahwa Bandar Serai itu sebagai art centernya. Nah, memang tidak menarik jika itu mungkin digabungkan ya, dicampur adukkan, karena ikon Bandar Serai itu kita tahu bahwa gedung Idrus Tintin mungkin di Nusantara ini, bahkan sampai ke negara-negara tetangga juga tahu. Di Pekanbaru, di Riau, gedung pertunjukan yang megah itu ada Idrus Tintin dan tempatnya di Bandar Serai. Kemudian jika jadi dibangun Al-Quran Center, ya mungkin seperti Ketua Dewan Kesenian Kota tadi bilang, bahwa semacam tertindih akhirnya Al-Quran Center tadi itu gitu. Jadi tidak menarik lagi dibicarakan sebagai pusat atau sebagai art center atau sebagai Islamic Center, tidak tepat juga di sana akhirnya. Pusat Al-Quran memang menarik itu jika itu dibangun di tempat lain seperti yang disampaikan. Saya ada tanggapan sedikit gini. Ada pihak yang mengatakan bahwa apa salahnya dibangun di situ, Quran Center. Toh tempat itu dulunya MTQ, kawasan untuk event perhelatan MTQ. Ya, awalnya. Oke. Karena
jangan lagi digiring ke situ, Iya. karena kita sudah menggiringnya ini menjadi menjadi Bandar Seni Raja Ali Haji Bandar Seni tahun 2000. Iya. Yang itu kan sudah selesai, MTQ Iya. sudah selesai lama Iya. sekali. Iya. Nah, sementara ketika kita menjadikan ini kawasan Bandar Serai, ini masih berlangsung sampai hari ini. Iya, iya. Jangan lagi dimasukkan yang kawasan yang dulu, ini kawasan MTQ. Iya. Nah, seniman sudah berhabis-habisan di sini, semuanya bertumpus lumus di situ sampai dibangun di situ Idrus Tintin, Anjing Seni Idrus Tintin. Jangan lagi diseret-seret ke MTQ yang masa lalu. MTQ masa lalu itu cuma tempat, sudah selesai. Tetapi yang sekarang kawasan ini menjadi kawasan tempat berlatih dan lainnya sebuah seniman dan masih berlangsung sampai hari ini. Jadi ada anggapan sekarang antara seniman Qurani dan seniman sekuler, kan lucu jadinya. Siapa yang Qurani, siapa yang sekuler, gitu. Semuanya kita Islam. Oke, seperti yang saya ketahui ini bahwa pernyataan dari Gubernur Riau sendiri, saya lihat baca berita di media bahwa Gubernur Riau Pak Samsuar dia mendukung para seniman atau mensupport tentang seni budaya yang ada di Riau gitu. Nah, ini bagaimana ini tanggapan? Boleh Ketua Yayasan Matankari sebagai yang bergerak di bidang budaya itu sendiri, bagaimana nih? Atau Ketua Dewan Kesenian Kota Pekanbaru untuk menjawabnya? Ya, kalau saya ikut menanggapi Pernyataan Gubernur ya, Ya. pernyataan Pak Gubernur. Ya, seorang pemimpin mestilah mendukung semua sisi-sisi kehidupan masyarakatnya yang dipimpinnya itu, mulai dari ekonomi sampai ke kebudayaan ini, karena memang itu tugasnya. Nah, itu tugasnya, itu amanah yang diembankan kepada beliau. Beliau juga diharapkan menata negeri ini, dalam memimpin dan menata negeri ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu kan harapan bersama. Dan terjadinya gesekan-gesekan ketika sesuatu ditempatkan tumpang tindih. Maka terjadi gesekan. Kalau sesuatu sudah diletakkan pada tempatnya, maka tidak akan terjadi lagi silang sengketa ya. Dan yang paling penting dalam menempatkan sesuatu itu tempat, dan sesuatu itu sudah dibuatkan aturan dasarnya. Aturan inilah barangkali yang belum ada di negeri kita. Ini peruntukannya untuk apa? Maka kantor kita, kantor-kantor negara, kantor-kantor instansi kita bisa berubah dan berpindah setiap saat sesuai selera pemimpinnya. Hari ini kantor wali kota saja pindah ke Tenayan, dan barangkali tempat strategis itu tidak lagi nanti di wilayah Sudirman hari ini. Barangkali sudah masuk ke Hang Tua Ujung gitu ya, sampai ke Badak itu. Itu menjadi sentral Pekanbaru. Artinya membangun ini tidaklah menjadi hal yang sangat penting mesti dia harus di situ, tapi dia perlu pertimbangan matang bahwa ternyata Riau ini luas, ada 12 kabupaten kota, dan yang paling mementingkan itu hari ini Moratakus. Ya. Oke. Nah, ini memang Setuju sangat saya, setuju ya, kita sangat setuju ya. Mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Lahan Yayasan, banyak ya, Lahan ada, insya Allah. yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Matankari Nusantara ini. Nah, ini menurut Ketua Dewan Kesenian Kota lagi nih, seniman ini setuju dibangun dengan proyek ini atau memang tidak setuju dengan pembangunan ini? Itu bagaimana? Apakah mereka setuju terhadap proyek ini? Karena selalu dibenturkan nih, saya dengar juga mungkin dari tokoh-tokoh seniman-seniman yang tua selalu menyandingkan terhadap kepercayaan kita bahwa Al-Quran itu sebagai kitab umat muslim. Jadi selalu dibenturkan ke sana arahnya gitu, untuk supaya mendilkan juga bangunan itu, proyek itu jadi di art center gitu. Nah, untuk seniman Kota Pekanbaru sendiri bagaimana? Saya pikir sebagian besar kawan-kawan seniman sangat mendukung sekali
sangat support sekali, sangat berharap sekali Quran Center itu ada dan dibangun sesegera mungkin. Tapi tempatkanlah ia pada tempatnya, muliakan ia pada tempatnya, atau bangun di kawasan baru. Betul juga, kawasan misalnya di Muara Takus, karena ini kan gawenya provinsi, bukan gawe kota. Ini gawe provinsi, dia bisa bangun dimanapun di wilayah Riau. Nah, kalau itu dibangun di Muara Takus itu luar biasa. Tapi kalau dibangun di Art Center, kita akan semakin tergerus, kita akan semakin keluar dari wilayah Art Center itu. Kita akan semakin tidak percaya diri untuk berlatih di situ, dan kita tak tega meracuni spirit keislaman, keagamaan itu dengan teriakan-teriakan, misalnya berteater, menari, konser dan lain sebagainya. Nah, itu sangat setuju itu dibangun kalau tidak di Islamic Center, kalau tidak di masjid baru yang dibangun oleh pemerintah di Palas. Dan yang paling memungkinkan dan paling menarik itu dibangun di Muara Takus, karena dia bisa menjadi ikon yang paling luar biasa. Bangunan yang paling megah di atas puncak bukit itu. Dia menjadi tersendiri, tersendiri dia. Itu yang paling menarik sebenarnya. Oke, mungkin kira-kira sebelum kita tutup, dari Ketua Yayasan Matan Kari Nusantara ada yang mau sampaikan lagi terhadap pembangunan proyek Al-Quran Center ini? Ya, satu saja barangkali saya hanya mengingatkan Bapak Gubernur Riau, Pak Samsuar, ini permintaan serius dari kita, dari Yayasan Matan Kari. Semoga apa yang kita harapkan ini, dan insya Allah perselisihan lainnya akan terselesaikan dengan dialihkannya ke Muara Takus. Terima kasih. Ketua DKP, apa masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya pikir itu saja. Artinya kita berharap kepada pemerintah, mungkin bermohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali bangunan Quran Center itu di wilayah yang pasti, yang misalnya di Islamic Center. Muliakan aktivitas anak, kemanakan, cucu orang-orang kita berlatih atau mendalami ilmu Al-Quran di Islamic Center, bukan di Art Center. Oke, itu tadi pembicaraan kita. Ya, jadi saya dapat simpulkan bahwa para seniman dan juga para budayawan yang ada di Riau mungkin ada sedikit yang pro dan ada sedikit yang kontra. Nah, ini persoalannya bukan kontranya terhadap Al-Qur'annya, tetapi pada tempat pembangunan proyek Al-Quran Center itu sendiri. Jadi semua pasti para seniman pasti mendukung terhadap pembangunan Al-Quran Center, tapi yang kurang berkenan itu mungkin pada tempatnya. Dan saya menyimpulkan bahwa bangunlah pada tempatnya, atau tegakkanlah dia pada tempatnya agar itu menjadi semakin besar dan semakin kuat. Memang kita sama-sama kita ketahui Bandar Serai adalah tempat proses, tempat peristiwa kesenian itu sendiri di Provinsi Riau, bahkan tempat belajar juga belajar kesenian juga, belajar pola-pola tradisi, belajar tentang kebudayaan juga di Bandar Serai itu sendiri. Dan bahwa kita tahu sama-sama bahwa Bandar Serai sebagai art centernya di Provinsi Riau. Nah, oleh karena itu mungkin bagi kawan-kawan yang ada di Riau, di Pekanbaru, di kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, mungkin jika kawan-kawan ya ada yang tidak suka atau ya ada yang suka mendukung atau tidak mendukung terhadap proyek Al-Quran Center ini di Bandar Serai, nah mohon berikan komentar kawan-kawan semua ya di kolom komentar channel kita ini. Nah, oleh karena itu terus dukung channel kita selalu berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan di komen. Oleh karena itu pertemuan kita pada hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bang Pedli selaku Ketua Dewan Kesenian Kota Pekanbaru dan Bang Amirullah Syahrudin selaku Ketua Yayasan Matan Kari Nusantara. Nah, terima kasih banyak lagi. Oke, untuk kawan-kawan yang ada di Nusantara,
di Sumatera bagian tengah secara khususnya, selalu ikuti channel kita. Sebab kita selalu bercerita tentang tradisi, adat, budaya, sejarah yang ada di Nusantara, di Sumatera bagian tengah secara khususnya, dengan sejujur-jujurnya.